dengan kegiatan doa. Nah, siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Silakan, angkat tangan. Ya, silakan. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina nikmataka wa mansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih untuk Asma yang sudah memimpin doa. Nah, untuk selanjutnya coba cek di samping kanan kiri dan depan kalian. Adakah temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa saja yang tidak hadir? Silva. Silva, kenapa Silva? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Hanifah. Kenapa? Sakit. Sakit juga. Ada lagi? Sudah? Hanifah, kenapa juga Hanifah? Sakit. Sakit. Oke, baik. Berarti 3 orang ya yang tidak hadir hari ini. Oke, kita doakan yang tidak bisa hadir hari ini, yang sakit, semoga mereka disembuhkan kembali dan bisa berkumpul lagi dengan kita di sini untuk kegiatan selanjutnya ya. Amin. Nah, untuk lebih semangat lagi untuk belajar hari ini, boleh berdiri dulu. Kita lakukan dulu guys tinggi. Tepuk wow. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kembali di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai mekanisme sistem peredaran darah. Ada yang masih ingat? Apa saja organ-organ yang dilalui saat aliran darah? Yuk, siapa? Angkat tangannya yang tahu. Jantung. Ya, bisa jantung. Siapa lagi yang bisa jawab? Pembuluh darah. Pintar. Siapa lagi? Ya? Ya, otak juga bisa dilalui oleh peredaran darah. Nah, di sini ibu beri gambar. Di sini ada mobil yang bertabrakan. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa sistem peredaran darah itu seperti pembuluh itu seperti jalan raya dan mobil kendaraan itu seperti sel-sel darah. Kenapa ibu memberikan gambar mobil yang bertabrakan? Mungkin tidak ada yang memahami makna dari gambar ini. Kalau ada tabrakan berarti apa artinya? Kecelakaan. Nah, mungkin tidak ya, dalam sistem peredaran ada kecelakaan. Ada, ada. Nah, seperti apa ya gangguan atau kecelakaan pada sistem peredaran darah? Ada mungkin yang tahu ini Bu, gangguan peredaran darah itu ada orang di tetangga saya kena penyakit apa gitu? Ada? Iya, anemia. Apa lagi? AIDS. Apa lagi? Leukemia. Hemofilia. Sudah kita berarti bahkan ajaran yang disampaikan beberapa hari sebelumnya sudah pada dibaca ya? Ya. Nah, kenapa Ibu menyampaikan mengenai tadi kecelakaan mobil? Karena pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai gangguan, kelainan ataupun penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Nah, sebelum itu, di sini Ibu mau memberikan video pengantar bagaimana kondisi jantung kita ketika dalam keadaan sehat. Contoh video yang tadi, karena ternyata kalau tadi bentuk jantung yang sehat yang akan kita bahas itu adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Maka saya ini mau memberikan motivasi saat jantung kita baik, maka akan baik pula hidup kita. Karena di dalam Al-Quran, baik buruknya seseorang itu tergantung daripada segumpal daging. Nah, di mana daging atau darah yang menggumpal itu kalau dalam kajian ilmiah ternyata itu adalah jantung. Nah, maka kita harus menjaga jantung dari kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan yang terjadi. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem peredaran darah. Apa manfaatnya kita mempelajari gangguan sistem peredaran darah? Yang pertama, itu kita menjadi mengetahui gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Yang kedua, itu kita menjaga kesehatan organ peredaran darah. Dan yang ketiga, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dari manfaat, sekarang tujuan kita mempelajari
Yang kedua, mengaitkan kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah dengan suatu organ peredaran darah yang terganggu melalui sulit teratur dengan tepat. Nah, selanjutnya pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan model PBL, yaitu Problem Based Learning. Mengapa itu menggunakan model PBL? Ini untuk melatih kalian, kita semua, untuk mengasah kemampuan berpikir yang tinggi atau dalam bahasa Inggrisnya high order thinking skill dengan bantuan LKPD berbasis masalah, juga dengan bantuan media konsep. Itu ke pembagian LKPD. Di sini ibu ada pretest dulu. Nah, setelah itu, karena ini kita berarti menggunakan kelompok yang sudah ada ya. Ini adalah LKPD-nya. Untuk ketua kelompok 1, Linda. Silakan ibu LKPD-nya. Kemudian kelompok 2, Sri. Kelompok 3, Siti. Dan kelompok 4, Anda. Nah, silakan dibuka dulu untuk LKPD-nya. Tadi sudah disampaikan bahwa di sini kita akan belajar untuk berlatih berpikir tingkat tinggi. Maka untuk LKPD-nya itu membutuhkan masalah yang harus dipecahkan. Bisa dibuka LKPD-nya. Di situ ada 4 kasus mengenai gangguan sistem peredaran darah. Jadi untuk 4 kasus, untuk setiap kelompoknya hanya membahas 1 kasus saja. Tapi untuk kelompok 1 membahas kelainannya apa? Lokal. Jangan kelompok 2 kelompok 3 hipertensi dan kelompok 4 aterosklerosis. Nah, ini di sini ibu berikan gambaran sedikit. Nah, ini seperti ini gagal jantung. Ini jantung yang normal dan ini orang yang terkena penyakit gagal jantung. Kemudian ini yang kedua, ini adalah orang yang terkena penyakit stroke. Nah, bisa terlihat perbedaannya antara wajah sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah hipertensi. Nah, ini mungkin kalian kalau ke dokter kadang di tensi ya, diukur berapa tekanan darahnya. Nah, kalau yang hipertensi itu artinya seperti apa? Nanti kalian cari. Kemudian yang keempat ini adalah aterosklerosis. Ini terjadi pada pembuluh darah. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan yang angkat tangan dulu. Nanti ke prosesnya. Kelompok sudah, berarti silakan yang presentasi pertama itu adalah kelompok 1 dulu. Silakan. Ingat, kalau kalian presentasi itu dilakukan penilaian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang gagal jantung. Apa itu gagal jantung? Gagal jantung adalah salah satu penyakit katastrofik yang memiliki tingkat mortalitas atau kematian yang cukup tinggi. Perkenalkan dulu namanya siapa? Yang ditanyakan? Oke. Gejala gagal jantung. Gejala dari gagal jantung itu sesak napas, kelelahan, kaki bengkak, dan denyut jantung yang cepat. Gejala utama tersebut diantaranya stres atau wajah mungkin jatuh di satu sisi. Lengan mungkin tidak dapat mengangkat lengan atau menanya. Terus cara berbicaranya, ucapan tidak jelas dan sulit memahami ucapan tindakan ada bicaranya. Terus penyebabnya adanya kerusakan kolesterol pada bagian pembuluh darah. Bagian organ yang mengalami kerusakan yaitu bagian pembuluh darah dan organnya adalah bagian otak, jantung, ginjal, dan organ vital lainnya. Penuaan dan energi dan rokok. Dan gejalanya dari sakit kepala, sakit napas, mengalami tulisan, masalah penglihatan, dari dada, keluhan atau ya. Itu kalian yang mengalami kerusakan jantung, otak,
dari untuk cara mencegahnya, mengurangi asupan garam, konsumsi makanan sehat, olahraga, menjaga berat badan, batasi konsumsi alkohol. Ada yang mau tanya? Nah, silakan. Yang mau tanya dari kelompok 3. Kemudian, yang selanjutnya adalah kita bahas lagi. Nah, tadi yang dibahas oleh setiap kelompok 1 ada gagal jantung, kelompok 2 ada stroke, kelompok 3 ada aterosklerosis, dan kelompok 4 ada hipertensi. Nah, di sini ada yang masih ingat tadi dari yang menyampaikan gagal jantung. Seperti apa itu gagal jantung? Ada yang mau memperkuat lagi? Atau dari kelompoknya mungkin? Gagal jantung itu organ yang terkenanya adalah pada bagian jantung. Bisa terjadi karena salah satunya banyak merokok atau pola hidup yang tidak sehat. Kemudian yang kedua ada stroke. Nah, stroke itu kenapa bisa terjadi stroke? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Itu terjadi karena kerusakan pembuluh darah di bagian mana? Di bagian otak. Jadi stroke itu bisa terjadi jika ada kerusakan atau pecahnya pembuluh darah pada bagian otak. Nah, kita sekarang sudah belajar apakah ada peningkatan dari hasil tes tadi atau tidak. Silakan ini ya Pak Ibu. Berikan satu orang satu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita mempelajari mengenai kandungan darah pada manusia khususnya ya. Tadi kita bahas ada 4. Nah, berarti dengan sampainya kita pada gangguan sistem peredaran darah, berarti selesai juga nih bab sistem peredaran darah. Berarti di pertemuan selanjutnya itu kita akan melakukan ulangan harian. Siap-siap ya belajar lagi buku bahan belajar yang sudah diberikan dari pertemuan awal itu silahkan dikaji lagi, dibaca lagi, persiapkan untuk ulangan harian untuk pertemuan selanjutnya. Nah, supaya kegiatan ini lebih bermanfaat, tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Silakan siapa sekarang, kalau tadi sudah ada Asma yang memimpin doa, sekarang mau siapa? Silakan gantian. Silakan Putri ya. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan ya, apalagi sekarang musim pancaroba. Jaga istirahat, makan, olahraga supaya kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.